Halo, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Eropa di abad ke-18. Pada waktu itu, kota-kota di Eropa sedang banyak dibangun. Dan mereka membangunnya tentunya dengan cara yang masih tradisional, tidak seperti sekarang. Nah, kisah ini menceritakan tentang ada seorang anak kecil yang ketika kota itu sedang dibangun, dia berjalan melintasi kota tersebut, dan kemudian melihat 3 orang pembelah batu. 3 orang pembelah batu ini adalah orang-orang yang terlibat untuk membelah batu yang akan dijadikan bahan, baik itu untuk bangunan, untuk katedral, untuk tembok, dan yang lainnya. Pada orang pembelah batu yang pertama, anak ini bertanya, "Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Pembelah batu yang pertama mengatakan bahwa saya sedang membelah batu ini untuk bisa mendapatkan upah untuk kebutuhan saya sehari-hari. Anak itu manggut-manggut. Oh, oke, baiklah. Nah, kemudian anak ini kembali melintasi, masuk ke dalam kota dan bertemu dengan pembelah batu yang kedua. Kemudian dia juga bertanya kepada pembelah batu tersebut, "Bapak, apa yang sedang Bapak lakukan?" Pembelah batu yang kedua mengatakan bahwa saya sekarang sedang membelah batu untuk nanti disusun dan akan menjadi tembok-tembok untuk gedung-gedung. Anak tersebut melihat dan sangat terkesima dan bila katakan, "Oke, bagus sekali Pak, terima kasih." Dan anak tersebut kembali lagi berjalan dan dia mendapati pembelah batu yang ketiga. Pembelah batu yang ketiga juga ditanyakan oleh anak ini, "Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Nah, pembelah batu yang ketiga menjelaskannya dengan lebih panjang. Dia katakan bahwa saya membelah batu ini untuk nantinya dijadikan gedung, dan gedung-gedung ini akan menghiasi kota ini dengan cantik sekali dan juga dengan bagus. Sehingga nanti batu-batu ini akan menjadi bagian dari kota yang cantik. Anak tersebut ketika mendengar jawaban itu sangat-sangat terkesima. Dia berpikir dalam hatinya, wah, jawaban dari Bapak pembelah batu yang ketiga ini luar biasa, sangat visioner. Nah, rekan-rekan semuanya, ada moral of the story dari sini. Kalau kita dengarkan apa yang dijawab oleh ketiga pembelah batu tersebut, tentulah berbeda-beda satu sama lainnya. Pembelah batu yang pertama hanya mengatakan bahwa dia bekerja untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Pembelah batu yang kedua melihat hal yang lebih besar, yang lebih indah, dan dia bilang bahwa pekerjaannya dia turut juga bersumbangsi terhadap pembangunan gedung ataupun tembok. Namun, pembelah batu yang ketiga lebih visioner. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya dia tidak hanya membelah batu ataupun juga hanya untuk membantu membangun tembok dan gedung. Tetapi batu-batu yang dia belah nantinya akan menjadi bagian dari kota yang cantik. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana pola pikir menentukan bagaimana kita bekerja dan berusaha. Manakah pola pikir yang akan kita gunakan sebagai entrepreneur ataupun sebagai inovator? Apakah pola pikir pembelah batu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Disinilah tentunya akan membedakan kualitas dari hidup kita. Apa yang kita kerjakan, tentunya kita harus punya misi dan visi. Apa yang mau kita buat dan apa yang mau kita capai. Dan tentunya kita harapkan kita bisa punya pola pikir, sikap, dan perilaku seperti pembelah batu yang ketiga. Kita bekerja tidak hanya untuk mencari uang atau meningkatkan hidup, tidak hanya membuat sesuatu yang lebih baik buat untuk karir kita ataupun untuk kesuksesan kita, namun kita bekerja untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih luas, bermanfaat untuk masyarakat, untuk di sekitaran kita, dan juga untuk membuat sesuatu menjadi makna bagi hidup kita. Tentunya inilah yang mau kita capai kan, sebagai entrepreneur ataupun sebagai inovator. Semoga kisah ini menginspirasi Anda, dan sampai jumpa ke dalam kisah berikutnya. Salam sukses, entrepreneur Indonesia,
keep on the entrepreneur's journey.